Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Legawa Gadget. Cukup banyak pertanyaan yang masuk untuk tablet terbarunya itel yang kemarin kita unboxing, yaitu ini dia, itel VistaTab 30 Pro. Soalnya ternyata di kolom komentar banyak banget yang ngajak diskusi, jadinya di video ini saya akan langsung mereview aja tablet ini, tapi sistemnya kali ini Q&A. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar di video unboxing saya. Ya, soalnya cukup seru sih, banyak yang bertanya, jadi kita butuh memberikan jawabannya untuk teman-teman gadget semua. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita mulai di gadget review. Kita masuk ke pendapat yang pertama, yaitu dari @thehusni71. 1920 x 1200 Full HD Plus doang, itu mah bukan 2K, cemiu. Ya, ini awalnya memang resolusi di itel ini agak dipertanyakan ya teman-teman. Jadi sebelum saya unboxing juga sudah saya cek dulu. Soalnya dari itel katanya sudah 2K, kemudian di boxnya ini juga sudah 2K. Nah, bisa dilihat ini ya, ada 13 inci 2K. Jadi saya kira mungkin benar 2K, masa sekelas itel bisa salah ya nulis Full HD Plus tapi ditulisnya 2K. Makanya kemudian saya cek-cek di internet teman-teman masalah resolusi ini, dan bisa dilihat di Google AI. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya teman-teman, di Google AI katanya ya resolusi layar 1920 x 1200 dapat dianggap sebagai 2K karena memenuhi parameter resolusi horizontal untuk kategori 2K. Nah, ini awal mulanya karena saya cek di Google AI katanya bisa disebut sebagai 2K. Makanya mungkin saya kira itel ini landasannya dari Google AI ini ya teman-teman, makanya bisa dibilang 2K. Nah, kemudian saya juga cek di Meta AI. Nah, ini dia, bisa dibaca. Resolusi layar 1920 x 1200 memang sering disebut sebagai resolusi 2K, meskipun secara teknis resolusi 2K adalah 2048 x 1080 pixel. Nah, jadi ada dua pendapat yang agak mempertegas bahwa ini resolusinya masuk ke kategori 2K. Ya, makanya pas unboxing saya jadi cukup yakin mengatakan layarnya 2K, soalnya ada beberapa pendapat yang menguatkan katanya 2K. Tapi pas kita cek lagi sekarang di e-commerce-nya jadi tulisannya Full HD Plus dari itel. Jadinya ini yang bener 2K atau Full HD Plus itel. Ya ini gimana ya, itel kok kurang profesional soalnya di boxnya sudah 2K loh. Tapi kok ini direvisi jadi Full HD Plus. Jadi kalau mau cari aman mungkin bilang saja layarnya masih di Full HD Plus teman-teman. Kita masuk yang kedua, ini pertanyaan dari @andi_prihatmoko. Cuma di channel ini, tablet ini mendukung 10 sentuhan jari. Tapi kenapa di channel-channel lain hanya 3 jari sentuhan saja? Yang ini VistaTab 30 Pro versi Indonesia resmi kah? Ya, jadi ini masalah sentuhan jari ya teman-teman. Dan ini cukup seru. Soalnya pas saya tes secara unboxing itu bisa nyentuh sampai 10 sentuhan jari. Cuma kemudian saya cek di review lain, ini katanya cuma 3 sentuhan saja. Kemudian langsung coba saya cek lagi dengan aplikasi yang berbeda. Jadi sebelumnya adalah multi touch test yang ada di Play Store. Ini katanya bisa sampai 10 sentuhan. Nah, bisa dilihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 sentuhan ya. Jelas ya di sini ya. Jadi bisa 10 sentuhan. Kemudian saya coba lagi di multi touch tester yang aplikasi lama ini teman-teman. Apakah bisa 10 sentuhan atau cuma 3? 1, 2, nah cuma habis 2 mau ketiga error. Jadi dia mendeteksinya supportnya sampai 3 sentuhan saja. Jadi sepertinya di sini agak yang membuat teman-teman reviewer lain agak bingung ya, dan mengatakan kalau sentuhannya maksimal di 3 sentuhan saja. Nah, di sini bikin bingung apakah tablet ini support 10 sentuhan atau 3 sentuhan saja. Soalnya di tes yang pertama itu bisa sampai 10 sentuhan. Yang dimana kalau cuma 3 harusnya semuanya bisanya di 3 saja ya, nggak terus beda antar aplikasi, ini beda total sentuhannya. Dan ternyata saya sudah menemukan masalahnya di mana teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke pengaturan saja, kemudian masuk ke sistem, nah terus ke gestur. Untuk 3 finger screenshotnya ini dimatikan. Jadi 3 screenshot ke bawah ini yang 3 jari itu dimatikan teman-teman. Nah langsung kita lihat perbedaannya.
Yang sebelumnya cuma support 3, sekarang support sampai 10 sentuhan. Nah, jadi fix ya, tablet ini supportnya sampai 10 sentuhan. Bukan cuma 3 sentuhan saja. Jadi caranya matikan untuk screenshot yang 3 jari ke bawah. Ya, ini dia kita buktikan untuk 10 sentuhan di game PUBG Mobile. Ini pertama 1 sentuhan, maju ke depan. Sentuhan yang kedua, di bawah jalan. Di channel sebelah katanya optimal di 2 sentuhan ya, sedangkan saya tadi bilang sampai 10 sentuhan. Kita coba sambil mukul. Nah, lancar, bisa ya. Kita coba, ini sudah 3 sentuhan. Kita ke 4. Nah, 4 sentuhan bisa. Bisa ditambah lagi nggak ya, supaya buktiin 10 sentuhan ya. Jadi support sampai 10 sentuhan. Sudah ini ya, untuk permasalahannya sudah diketahui, yaitu screenshot 3 jarinya. Nah, ini kita mencet sambil 3 sentuhan aja masih responsif. Bisa dilihat ya, ini 4 sentuhan, 5 sentuhan, masih lancar semua. Ini dia, sekarang kita sudah di Antutu, langsung saja kita tes multi touch test. Apakah cuma maksimal sampai 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, aplikasinya sudah sama ya. Support sampai 10 sentuhan. Jadi, yang bilang katanya ini unit dari Filipina. Ada yang bilang itu, saya baca di kolom komentar. Nah, Indonesia ya untuk tabletnya. Jadi, memang ada kendala ini. Kendalanya sama persis kayak di Realme, teman-teman. Soalnya saya juga pernah review Realme yang touch-nya sedikit bermasalah. Ternyata harus ada sedikit pengaturan supaya aktif untuk 10 sentuhannya. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi untuk masalah multi touch di itel VistaTab 30 Pro. Jadi fix di sini bukan saya yang salah ya teman-teman, tapi tablet ini beneran support sampai 10 sentuhan, bukan 3 sentuhan saja. Kita masuk yang ketiga, ini pertanyaan lagi. Jadi dari Dade Zakaria 6324. Netflixnya sudah Widefine L1 apa masih L3? Mohon infonya Bang. Ya, langsung saja kita tes di DRM Info. Jadi untuk Netflixnya di sini masih L3 teman-teman. Jadinya ini nggak bisa support HD ya untuk video Netflixnya. Cukup disayangkan. Bukan L1 tapi L3. Kemudian yang keempat, ini pertanyaan dari @kimia27. Ya, kimianya pakai Y. Bisa double tap to wake? Ya, jadi untuk tablet ini ternyata belum support double tap to wake, tapi dia supportnya itu lift to wake. Jadi ya cukup sayangkan ya, nggak bisa hidupin pakai 2 ketukan teman-teman. Kemudian pertanyaan dari @yanuarnino4680, multi window bisa nggak Kak? Ya, jadi multi window bisa teman-teman. Caranya split screen tapi seperti ini contohnya. Tap aplikasinya dan langsung split screen. Oke, dan ini cukup lancar ya. Bisa dilihat di sini. Bisa multi window di split screen. Kemudian yang keenam, ini pertanyaan lagi dari Agni Mahesa 4033. Ini banyak yang tanya juga. Om help, support palm rejection nggak? Cukup disayangkan untuk itel VistaTab 30 Pro ini belum ada stylus bawaannya. Soalnya saya cek di itel official ini belum ada yang jual ya untuk stylus bawaan dari itel ini. Sedangkan biasanya palm rejection itu support untuk sebuah tablet yang ada stylus bawaannya. Jadi saya cek di itel sampai sekarang ini belum support palm rejection. Jadi belum bisa saya jawab pasti ya teman-teman untuk palm rejection ini. Selanjutnya pertanyaan dari @nothingtodo 5987. Wow, nothing to do. Pertanyaannya $1 juta yang sering ditanyakan tapi nggak kunjung terjawab. Ini tab bisa nyetel HEVC 10 bit secara HW belum sih? Kalau di Realme 8i kan bisa tuh. Ya, langsung saja kita cek di MX Player. Jadi ternyata untuk tablet itel ini belum support teman-teman. Nah, di H265 10 bitnya ini tidak tercentang ya. Jadi belum support HEVC 10 bit. Lanjut lagi, ini pertanyaan dari @suhdanfanani X9W. Apakah bisa Wi-Fi sharing? Ya, jadi untuk tablet ini support Wi-Fi sharing. Bisa dilihat, ini connect ke Wi-Fi tapi hotspotnya tetap bisa diaktifkan. Jadi Wi-Fi sharing support untuk itel VistaTab 30 Pro dan sudah kita tes juga. Kemudian pertanyaan lagi dari @Bobby Saputra. Seriusan pakai understock nggak pakai UI punya itel?
Ya, di sini agak susah saya pastikannya soalnya infonya kurang jelas. Coba kita ke pengaturan. Jadi ini dia untuk UI-nya, system version. Nggak ada tulisannya itel UI ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ini tampilannya kayak Android stock banget. Jadi nggak kayak UI-nya itel. Kemudian dari notifikasi barnya, dari pengaturannya, ini mirip banget sama Android stock. Dan yang bikin makin yakin adalah pas kita lihat untuk free memory RAM-nya teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk free memory RAM-nya ini masih gede banget di 4,8 GB, terpakai hanya 38% saja. Ya, ini ciri khas ya untuk UI yang Android stock, untuk free memorinya masih sangat lega. Jadi bisa dibilang ini menggunakan Android stock sih kalau pendapat saya teman-teman. Kemudian pertanyaan lagi dari @riu_biru, Bang, itu asli 4 speaker apa cuma lubangnya aja yang ada 4? Ya, ternyata mohon maaf untuk speakernya di sini dual speaker. Jadi speakernya cuma di kanan kirinya, bukan 4 speaker. Walaupun memang untuk lubangnya di sini ada 4, tapi dia speakernya cuma 2. Cuma yang pasti untuk kualitasnya ini bagus dan suaranya juga cukup kencang. Ya, ini nggak mengecewakan sih untuk speaker dari itel VistaTab 30 Pro ini. Dia cuma dual speaker, bukan 4 speaker. Kemudian pertanyaan dari @arifin junaidi 8404, itu free dapat keyboardnya atau beli terpisah? Ya, jadi dalam paket pembelian langsung dapat free keyboard bawaannya. Ini dia teman-teman. Jadi semuanya pasti dapat keyboard case kalau beli itel VistaTab 30 Pro. Nggak ada yang ada pilihannya tanpa keyboard. Jadi semuanya langsung dapat keyboard di harga 2 jutaan itu teman-teman. Jadi keren ya, langsung dapat free keyboard. Kemudian pertanyaan yang banyak banget ditanyakan yaitu apakah tablet itel VistaTab 30 Pro support display out atau tidak. Jadi disambungkan ke monitor atau proyektor apakah bisa atau enggak. Jadi sudah kita tes menggunakan USB hub yang ada HDMI-nya seperti ini. Dan ternyata tablet ini nggak support teman-teman. Jadi nggak bisa disambungkan langsung ke proyektor atau monitor. Ya, cukup disayangkan ya. Seandainya bisa, pasti ini keren banget. Ya, saya rasa itu adalah pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman mengenai tablet itel VistaTab 30 Pro ini. Jadi masalah layar dia support 10 sentuhan dan dia tidak support display out teman-teman, yaitu yang digaris bawahi. Untuk masalah seperti support mouse Bluetooth ini belum bisa saya tes soalnya nggak ada mouse-nya. Kemudian untuk responsif layar ini cukup oke. Jadi untuk tablet 13 inci saya rasa sudah cukup responsif. Walaupun terkadang kalau pas lagi agak datar banget, kadang tiba-tiba agak nggak mau kepencet, tapi bisa dilihat ya, ini lancar-lancar saja. Jadi masalah sensitivitas layar saya rasa sudah cukup oke. Ya, jadi itu dia untuk Q&A dari tablet itel VistaTab 30 Pro ini. Semisal masih ada pertanyaan lagi, langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti saya jawab langsung di kolom komentarnya saja. Oke, cukup sekian untuk gadget review dari tablet itel VistaTab 30 Pro. Apabila ada masukan atau pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legal Gadget lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.